bangsa yang besar, janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Rasa cemas, hidup gelap, dunia gelap. Oh, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fu fu fa fa, maksulin aja, ya. Oke, coba. Ya, ini memang perkembangan terbaru fu fu fa fa, ya. Yes, kita tidak yakin bahwa pemerintahan Prabowo Subianto kemudian pay attention untuk mengetahui siapa akun fu fu fa fa tersebut, karena itu sudah ceto welo-welo. Tinggal pertanyaannya adalah bukan siapakah pemiliknya, tapi apakah tindakan yang mau dilakukan. Ya, bisa saja kemudian Prabowo berkompromi karena ada Mulyono, ya. Begitu sobat RH sekalian. Tetapi bagaimanapun, ya pihak-pihak lain tetap bisa memperkarakan, karena di situ kan tidak hanya soal terkait Prabowo, tapi juga figur-figur lainnya. Tapi lebih dari itu, sobat RH sekalian, yang paling penting adalah aspek hukum tata negaranya. Itu yang paling penting. Salah satunya yang paling penting adalah melakukan pembohongan publik, ya. Karena jelas-jelas Gibran Raka Buming Raka mengatakan bahwa itu bukan punya dia. Takon sing duwe, kan itu menunjukkan bahwa dia mengatakan itu bukan punya saya kalau kita gunakan bahasa, ya. Rasa-rasa hidup sehat, dunia cerah, fufu fafa masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada perkembangan mengenai akun Fufafa, ya. Entah milik siapa akun ini. Yang jelas kita kembali membahasnya, ya. Membahas akun Fufafa berarti membahas siapa? Ya, tidak tahu karena tidak ada yang mengaku. Kecuali ada yang mengaku, ya. Ini ada berita dari apa, ya? Pokoknya dianalisa pakai AI, ya, artificial intelligence. Postingan akun Fufufafa 83,7% bersifat negatif, bayangkan, ya. And then he is probably our vice president, ya, probably.
Suara.com. Dalang dibalik akun kasus Fufu Papa hingga saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Akun tersebut telah menjadi perhatian warganet di dunia maya sejak September 2024 karena ketahuan kerap mengunggah postingan maupun komentar yang mengejek dan mencelehkan di monitor. Bukan tanpa sebab, pasalnya email dan nomor yang berusaha untuk menyatukan pasalnya email dan nomor telepon yang tertaut pada akun Kaskus tersebut merujuk pada Cili Pari, bisnis catering yang dikelola oleh Gibran Rakabuming. Baru-baru ini salah satu warganet mencoba menganalisis postingan maupun komentar yang ditulis akun Fufu Fafa di Kaskus menggunakan teknologi kecerdasan buatan yaitu artificial intelligence. Hasilnya sebesar 83,7% postingan yang diunggah Fufu Fafa bersifat negatif. Hal ini dibagikan oleh akun xblank 0429 pada 18 November 2024. Dalam unggahannya, pemilik akun tersebut menganalisis unggahan di akun Kaskus Fufu Fafa menggunakan GPT-4, model bahasa yang dibuat oleh Open Artificial Intelligence dan diluncurkan untuk chatbot berbayar, ChatGPT Plus ya. Presentase penggunaan kata yang bersifat negatif, cacian, makian, satir, dan kata yang bersifat netral pada bagian komen Fufu Fafa menurut GPT-4 hasilnya 83,7% negatif dan 16,3% netral. Artinya cuit pemilik akun tersebut. Artinya apa ya? Penghitungan tersebut menggunakan file JSON dari arsip akun Kaskus Fufu Fafa. Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari pengguna X lainnya. 80,7% isinya perkataan cabul maksudnya rasis dan hate speech. Cuma 16,3% yang normal. Wow, piagam kemarin memang layak dan pantas untuk Fufu Fafa, tulis @merer. Gak ada yang positif, komentar @agu. Fufu Fafa parah, otaknya kebanyakan negatif, sahut @mjo. Begitu ya sobat era sekalian. Yang kita bisa spill atau kita bagikan perkembangan terkait Fufu Fafa ya. Rasa cemas, hidup gelap, dunia gelap. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu Fafa, maksulin aja ya. Oke, coba ya, ini memang perkembangan terbaru Fufu Fafa ya. Yes, kita tidak yakin bahwa pemerintahan Prabowo Subianto kemudian pay attention untuk mengetahui siapa akun Fufu Fafa tersebut karena itu sudah cetok welo-welo. Tinggal pertanyaannya adalah bukan siapakah pemiliknya, tapi apakah tindakan yang mau dilakukan. Ya, bisa saja kemudian Prabowo berkompromi karena ada Mulyono ya. Begitu sobat RH sekalian, tetapi bagaimanapun ya pihak-pihak lain tetap bisa memperkarakan karena di situ kan tidak hanya soal terkait Prabowo tapi juga figur-figur lainnya. Tapi lebih dari itu sobat RH sekalian, yang paling penting adalah aspek hukum tata negaranya. Itu yang paling penting. Salah satunya yang paling penting adalah melakukan pembohongan publik ya. Karena jelas-jelas Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa itu bukan punya dia. Takon sing duwe kan, itu menunjukkan bahwa dia mengatakan itu bukan punya saya kalau kita gunakan bahasa ya. Begitu sobat hera sekalian. Hari ini sudah Jumat lagi, tapi nggak terasa. Luar biasa ya. Oke. Mario Bros, apakah Fufu Fafa akan satu panggung dengan FPI di kampanye Akbar terakhir? Mana aneh tahu ya. Saya lagi serius nonton Bang, tolong jangan nyanyi dong, jadi merusak suasana hahaha. Kalau masih pakai hahaha nggak keberatan dia sebenarnya ya.
Sangat amoral Makzulin aja, nggak selesai-selesai, langsung ku skip podcast. Oke, Lukas Hiski, maka saya akan skip juga Anda ya. Jangan-jangan ini dekok ini yang eksis lagi dengan akun berbeda ya. Jadi sobat era sekalian, Anda aneh ya kan? Kalau tiba-tiba berkomentar saya skip lah. Kenapa Anda komentar kalau begitu? Kemudian ya itu ya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, sekadar pengingat ya. Fufu Fafa ini sudah melakukan 3 atau 4 kesalahan yang potensial bisa dimakzulkan. Pertama, melakukan perbuatan tercela ya yang subject to impeachment. Apa melakukan perbuatan tercelanya? Yaitu tidak mengakui bahwa akun Fufu Fafa miliknya. Jadi melakukan kebohongan publik. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela juga. Dugaannya ya ada yang menduga keterlibatan dengan obat-obatan terlarang. Tapi sekali lagi kan itu memang memerlukan bukti ya. Yang ketiga terkait dengan persyaratan ketidakmampuan jasmani dan rohani, yaitu ada dugaan yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Entah psikopat, ada yang bilang skizofrenia, ya, ada yang bilang obsessive compulsive disorder, ada yang bilang addicted. Itu 4 terminologi yang dikeluarkan oleh Dr. Tiva. Lalu ada juga dugaan bahwa ada masalah dengan persyaratan pendidikan, dalam hal ini ijazah SMA atau setingkat SMA. Itu yang bisa kita catat soal terkait akun Fufu Fafa ya. Saya sobat era sekalian sedang menunggu ya apakah memang PDIP serius untuk menggali soal Fufu Fafa ini. Sampai sekarang ternyata undangan yang ditunggu-tunggu belum datang juga. Itulah susahnya kalau kemudian kita menunggu komitmen dari partai politik. Mereka berhitung untung dan ruginya menerima civil society, padahal itu kan aspirasi saja. Ingin sekali saya menjadi presiden yang normal, mengatakan, sobat era sekalian, kawan-kawan semua, fungsi Anda adalah menyerap aspirasi dari publik. Apakah aspirasi itu sesuai dengan keinginan pemerintah ataukah tidak sesuai, itu enggak masalah. Yang penting fungsi Anda adalah dengarkan masyarakat, kan mestinya begitu. Masa yang didengarkan yang pro pemerintah? Ngapain kita datang ke DPRD, DPD misalnya atau DPR memuji-muji pemerintah kan? Langsung saja datang ke pemerintahnya. Betty Nurbaiti ya ada bintangnya, terima kasih Betty. Adili Fufu Fafa sebab Fufu Fafa akan menjadi parameter. Kalau Fufu Fafa enggak diproses berarti menghina dan mencaci itu dibolehkan di negara ini. Sekali lagi karena dia sudah vice president, yang tersedia adalah impeachment. Tidak bisa sembarangan lagi ya membawa-bawa ke pengadilan biasa. Sampai sekarang Pak Prabowo presiden dan Gibran wakil presiden. Iyalah Mulyono dan Fufu Fafa nggak sampai ke proses, jangan harap kasus besar lainnya bisa diungkap. Capek deh ya. Fufu Fafa narkoboy, I don't know exactly ya. Aparatur negara takut dengan Mulyono. Mulyono, engkau mawar asuhan. Engkau dalang segala masalah. Roy Suryo enggak berani debat dengan DJ anak jenderal. Kalau debat itu harus satu level ya. Lalu dengan satu ilmu pengetahuan, dengan satu dasar ilmu pengetahuan yang jelas ya, bukan waton ngetop atau waton ngotot ya. Kemudian Jasmeva, jangan sekali-sekali melupakan Fufu Fafa. Luar biasa. Kemudian Fufu Fafa muluh, ada receh amat ya. Apa Haris Yudianto ya. Taiwan hadir bang. Fufu Fafa dan Mulyono masih di backing rezim. Apa kabar Nikel dan Judol Bung RH ya, itulah ya. Refli Harun sehat ya, topinya cakep juga, salam dari Irlandia Mr. Ndut bang. Terima kasih ya, ini terima kasih kepada Lia James F. Sunda ya yang sudah memberikan topi ini.
jauh-jauh nitip dari New York ya. Makasih once again, terima kasih ya. Sudah 10 topi, sudah 11 topi saya diberi oleh Lia Sunda Sundoro ya. Lia F Sunda ya. Jadi terima kasih dan senang sekali ya. Jauh-jauh from New York ya. Titip ini ya, Lia Sunda Suntoso ya. Oke. Rasa lezat. Bukan rasa lezat ya. Sehat selalu Bung Refli Harun ya. Fufu Fafa fulus punya Fafa ya. Ya saudara sekalian itu saja ya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai bingungnya kita di Jakarta. Ikut Anies atau komando Habib Rizik. I don't know exactly. Nanti kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, fufu far masuk penjara.